baik Bu, di sini saya Kiki Retnowati, CGP Angkatan 10 akan mengidentifikasi yaitu tentang dilema etika yang Ibu alami di sekolah. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika di sekolah? Pertama-tama saya identifikasi kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, lalu saya mengajak guru-guru senior untuk berdiskusi cara penanganan yang tepat terhadap kasus dilema etika tersebut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusannya Bu di sekolah, terutama itu yaitu untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebelum memutuskan cara penyelesaian tindakan, terlebih dahulu saya menanyakan pada beberapa orang guru dan pihak lain. Setelah akurat info yang saya dapat, barulah saya memutuskan supaya mendapatkan penyelesaian atau keputusan yang baik yang mengandung nilai kebajikan. Untuk kedepannya langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang akan Ibu lakukan? Langkah-langkah yang saya ambil itu pertama mencatat, ya, lalu menanya kepada beberapa guru dan pihak lain, lalu mengadakan diskusi, setelah itu baru memutuskan. Seperti itu Bu ya, jadi mencatat dulu permasalahannya ya, baru didiskusikan bersama-sama. Oke, baik Bu, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah ini? Oke. Menurut saya yang paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika adalah mempertemukan kedua belah pihak, lalu menasihati dengan memberi contoh yang baik atau buruk terhadap kasus tersebut. Berarti memberikan teladan Bu ya untuk memperbaikinya. Selanjutnya Bu, apa tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus ini? Adapun tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah itu saya terus terang takut salah, sehingga dengan adanya takut salah tadi masing-masing kedua belah pihak itu saya pertemukan dengan data yang akurat, barulah kita mengambil keputusan. Jadi tantangannya itu takut kita memvonis seseorang salah, takut memvonis seseorang yang sebenarnya tidak bersalah, seperti itu. Jadi menggali informasi kepada mereka berdua agar lebih akurat seperti itu ya. Oke Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tatakan atau jadwal tertentu Bu menyelesaikan masalah tersebut atau dipikirkan ke depannya? Di dalam mengambil keputusan atau penyelesaian terhadap kasus dilema etika ini, saya langsung spontan ya, setiap ada kejadian saya tidak menunda-nunda lagi untuk menyelesaikannya, karena kalau kita tunda-tunda nanti permasalahannya berkembang lagi. Untuk itu saya tidak memakai jadwal, begitu ada kejadian langsung saya tanya pokok persoalannya, lalu saya minta bantuan kepada guru-guru senior dan saya juga mengadakan diskusi dulu sebelum memutuskan, seperti itu. Jadi walaupun spontanitas tapi memiliki tahapan-tahapan agar penyelesaiannya tadi tidak salah keputusannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah yang dapat membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah? Tentu saja ya, saya di dalam mengambil keputusan penyelesaian kasus-kasus dilema etika itu tentu saja ada orang yang membantu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran yang bisa Ibu ambil dalam penanganan kasus mengambil keputusan ini bagaimana? Pembelajaran yang dapat saya petik dalam pengalaman mengambil keputusan menyelesaikan kasus dilema etika yaitu jangan terburu-buru, karena belum tentu yang kita anggap salah itu memang benar salah, dan yang kita anggap benar itu benar ternyata belum tentu benar.
sehingga kita itu intinya tidak boleh terburu-buru memvonis atau mengambil keputusan, tetapi kita harus melewati prosedur atau langkah-langkah yang akurat sehingga kita keputusannya itu tidak salah atau tidak menyesal akhirnya. Baik, Bu. Artinya kesimpulannya dari yang saya tanyakan tadi, ini menyangkut permasalahan antar guru, Bu ya. Jika memiliki suatu masalah, maka ada kala baiknya dipanggil bersama-sama untuk menyelesaikan dan tidak menunggu waktu yang lama, Bu ya. Jadi langsung diselesaikan secara cepat agar masalah tidak terlalu larut. Kemudian juga tadi Ibu sampaikan pengambilan keputusan ini tidak terlalu terburu-buru, tidak boleh terburu-buru dan didiskusikan bersama guru-guru senior mungkin seperti itu ya, untuk mengambil masalah. Jadi bukan hanya dari keputusan dari Ibu, tapi didiskusikan bersama-sama agar hasilnya bisa semaksimal mungkin. Oke Ibu, baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mungkin itu saja yang dapat saya gali informasi dari Ibu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf.